Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan. Judul permenungan kita adalah Dari Kesuksesan Menuju Arti Penting. Larry S. Julian dalam bukunya God is My CEO mengisahkan tentang Bob Buford, seorang presiden dari perusahaan televisi kabel Leadership Network. Bob sangat paham akan daya tarik dari mengejar kesuksesan finansial. Ia sangat suka akan dunia bisnis. Ia sangat berhasil dalam kehidupannya. Ia sukses secara finansial. Ia membangun hubungan yang penuh kasih dengan sang istri dan anak-anaknya. Ketika mendekati usia paruh baya, Bob mulai berpikir ulang tentang hidupnya. Kesuksesannya dalam dunia bisnis tidak lagi dirasakan sebagai yang terpenting dalam hidupnya. Maka pemikirannya mulai terfokus pada bagian berikut dari hidupnya. Ia merenungkan sebuah pertanyaan penting. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Dalam permenungan itu dan bersamaan dengan tragedi kematian putranya, Bob diajak oleh istrinya untuk menjual rumah mereka. Ajakan sang istri memberikan perspektif baru baginya bahwa hal-hal yang bersifat materi
bukan menjadi hal yang terpenting dalam hidupnya. Masih ada banyak hal lagi dalam kehidupan ini selain kehidupan singkat yang sedang dijalaninya. Perspektif ini menjadi titik balik untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti. Baginya, kehidupan yang lebih berarti adalah memberi arti bagi orang lain. Maka ia mulai mengalihkan operasi bisnisnya kepada orang lain dengan mendirikan organisasi yang menginspirasi, melatih, dan memberikan contoh kesuksesan bagi orang lain. Saudara-saudari umat beriman yang dicintai Tuhan, Injil yang kita dengarkan berkisah tentang seseorang yang mendatangi Yesus dengan berlari-lari. Tidak dijelaskan secara detail tentang identitas orang itu. Hanya dikatakan bahwa ia kaya. Sebagai orang kaya, tentu saja ia hidup berkelimpahan. Secara umum kita berpandangan bahwa kaya adalah tanda kesuksesan. Kekayaan itu paling dicari oleh manusia, karena kekayaan diyakini sebagai yang paling memungkinkan untuk mencapai kenikmatan tertinggi dalam hidup. Di kalangan masyarakat Yahudi, kekayaan juga dipandang sebagai berkat dari Allah. Maka orang yang kaya itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau begitu, orang yang mendatangi Yesus itu bukan orang susah. Ia adalah orang yang sukses secara finansial dan telah mencapai kenikmatan di dalam hidup. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang masih kurang pada orang itu sehingga ia harus datang kepada Yesus untuk berkonsultasi dengan Yesus? Dikatakan ia datang kepada Yesus dengan berlari, bukan berjalan. Ia datang dengan berlari, kemudian berlutut di hadapan Yesus. Ini berarti ada sesuatu yang sangat serius yang ingin dikonsultasikan dengan Yesus. Apa itu? Jawabannya adalah hidup kekal. Hidup kekal merupakan arti penting yang sedang dicari oleh si orang kaya itu. Ia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggapi pertanyaan orang kaya itu dengan berbicara tentang harta di surga. Harta surgawi yang ditunjukkan oleh Yesus adalah mengikuti Yesus. Harta surgawi ini adalah yang paling berarti dan paling bernilai bagi kehidupan manusia. Undangan untuk mengikuti Yesus adalah undangan untuk masuk ke dalam persekutuan dengannya. Persekutuan dengan Yesus, itulah jalan untuk menggapai hidup yang otentik, hidup yang kekal, yang diberikan oleh Allah dalam diri Yesus sendiri. Hidup kekal hanya ditemukan di dalam persekutuan dengan Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengikuti Yesus? Banyak ayat kitab suci menunjukkan bagaimana cara mengikuti Yesus. Misalnya, Yohanes bab 8 ayat 29 atau bab 15 ayat 10. Mengikuti Yesus berarti taat total kepada Allah. Yesus taat kepada Bapa sampai mengorbankan diri di salib demi keselamatan umat manusia. Maka semangat ketaatan itulah yang perlu menjadi semangat setiap pengikut Yesus. Mengikuti Yesus berarti sungguh-sungguh menjadikannya Tuhan atas hidup kita. Menurut Santo Paulus dalam Roma bab 10 ayat 9. Mengikuti Yesus juga berarti selalu menyelaraskan keputusan-keputusan serta cita-cita kita
dengan keputusan dan cita-cita Tuhan demi kemuliaan Tuhan sendiri dan demi kebahagiaan sesama. Akhirnya mengikuti Yesus berarti siap berkorban, menyangkal diri, dan memikul salib. Inilah harta surgawi yang menjadi jaminan hidup kekal. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, syarat penting untuk mengikuti Yesus adalah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Di sini Yesus tidak mengatakan bahwa kekayaan atau harta duniawi itu jahat dan harus dijauhi. Yesus juga bukan pengagum kemiskinan. Ia tidak menganjurkan agar semua orang menjadi miskin secara materi. Jika ia menganjurkan agar semua orang menjadi miskin, maka semua program pembangunan ekonomi dari pemerintah dan semua program pemberdayaan ekonomi yang digencarkan oleh gereja lokal maupun universal adalah sesat. Yang menjadi masalah adalah sikap hati yang melekat pada hal-hal duniawi dan menjauhi Tuhan. Yesus menyuruh menjual seluruh kekayaannya karena bagi orang itu kekayaannya merupakan halangan terbesar untuk melakukan kehendak Allah. Tuntutan Yesus di sini sungguh radikal. Ia menuntut agar apa saja yang dipandang sebagai penunjang disingkirkan, sebab itu dapat menghalangi keputusan untuk taat tanpa syarat kepada Allah. Jika hal-hal duniawi seperti uang, kuasa, jabatan, hobi, dan aneka bentuk kekayaan lainnya tidak menjadi penghalang untuk mengikuti Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan, maka sah-sah saja manusia berbisnis dan mengembangkan modal untuk menjadi kaya. Dan sah-sah saja anggota gereja memiliki kuasa dan jabatan. Gereja juga mendorong orang-orang terbaiknya untuk menduduki kuasa dan jabatan tertentu dalam masyarakat demi membangun kesejahteraan bersama. Kalau begitu, apa yang seharusnya kita lakukan? Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus dan memperoleh hidup yang kekal, kita mestinya bersikap lepas bebas terhadap segala yang kita miliki. Uang, kuasa, jabatan, hobi, atau kekayaan lainnya yang kita miliki itu, sesungguhnya itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk mengembangkan kehidupan bersama. Kekayaan duniawi yang kita miliki hendaknya diabdikan untuk membangun kerajaan Allah. Kekayaan itu adalah berkat dari Allah, maka semestinya dijadikan berkat juga bagi orang lain. Terlebih bagi mereka yang belum sempat memperoleh berkat kekayaan itu. Ketika kita rela melepaskan apa yang kita banggakan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama, maka kita telah membangun kerajaan Allah, dan kita akan memperoleh keindahan dan kenikmatan surgawi yang bersifat kekal. Sebaliknya, jika kita mati-matian memeluk hal-hal duniawi yang kita banggakan, maka disitulah kita dengan nyaman membangun kerajaan duniawi yang bersifat sementara dan kehilangan kerajaan Allah yang permanen. Saudara-saudari umat beriman yang dicintai Tuhan, dalam kenyataan hidup kita, seringkali kita dihadapkan dengan aneka tawaran kenikmatan duniawi seperti jabatan, pangkat, uang, dan berbagai corak harta kekayaan dengan berbagai porsi yang menggiurkan dan memanjakan mata kita. Bersamaan dengan itu, kita juga dihadapkan dengan panggilan kemuritan, panggilan sebagai murid Kristus yang seharusnya mengadopsi cara hidup Yesus yang rendah hati, sederhana, ugahari, dan penuh cinta kasih.
Menghadapi pilihan yang dilematis ini, kita harus bijaksana untuk melihat apa yang paling bernilai bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. Kita perlu memiliki cahaya kebijaksanaan sebagai panduan kebaikan. Kebijaksanaan itu akan menunjukkan kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan jauh lebih berharga dan lebih bernilai dari tongkat kekuasaan, gumpalan permata, bongkahan emas, gundukan perak, bahkan segudang harta kekayaan lainnya. Amin.